Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semangat, semangat, semangat ya. Alhamdulillah, hari ini kita saatnya untuk mereview hadis. Membaca hadis yang sudah kalian hafal supaya tidak hilang. Hadis tentang apa? Hadis tentang ridho Allah ada pada ridho orang tua. Oke, masih ingat? 1, 2, 3. Ridho Robbi fi ridho walidai wasakotu Robbi fi sakotu walidai. Ridho Allah ada pada ridho orang tua dan marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan An-Nasai. Oke anak-anak, kalian tahu ya cerita tentang seseorang pada masa itu bahwa dia sangat-sangat dikenal. Nanti kalian sebutkan ceritakan kisahnya, kalian tebak siapa tokohnya. Pada masa itu ada seorang yang terkenal sebagai ahli ibadah, sholatnya tekun, ibadahnya rajin gitu. Suatu saat ketika dia sedang ibadah, ibunya datang memanggilnya gitu. Tapi kemudian dia tidak memperdulikan panggilan orang tuanya. Dia terus melakukan ibadahnya hingga kemudian ibunya marah. Ketika ibunya marah, apa yang dilakukan ibunya? Dia sebutkan nama anaknya, kemudian dia bilang anaknya bahwa tempat ibadahmu nanti akan dibakar gitu, dan kamu akan terkena fitnah gitu. Ternyata benar. Suatu saat datanglah seorang pelacur ke tempat ibadahnya dan dia menggoda pemuda tersebut. Apakah pemuda tersebut bisa digoda? Ternyata tidak. Lalu apa yang dilakukan pelacur tadi? Maka pelacur tadi pergi ke suatu tempat dan dia mendapati seorang penggembala kambing dan dia melakukan dosa dengan penggembala kambing itu hingga kemudian dia hamil. Setelah dia hamil, dia terus datang ke tempat ibadahnya pemuda tersebut. Terus begitu. Kemudian ketika orang lain tanya, loh kamu kenapa kok di sini? Dia bilang, saya hamil karena perbuatan pemuda tadi. Orang-orang pun kaget karena pemuda tadi tuh dikenal di masyarakat sebagai ahli ibadah. Kenapa dia bisa sampai menghamili wanita itu? Karena saking kagetnya dan marahlah para penduduk di situ. Maka yang terjadi, para penduduk kemudian berkumpul dan membakar rumahnya, membakar rumah ibadahnya. Wah, setelah terbakar, kemudian kata Allah, wanita pelacur itu akhirnya melahirkan di situ. Atas izin Allah pula, bayi yang dikandung oleh wanita itu kemudian mengatakan bahwa pemuda ahli ibadah itu bukan ayahku, tetapi ayahku adalah penggembala kambing. Dari situlah akhirnya masyarakat minta maaf ya kepada pemuda ahli ibadah tadi, bahwa mereka sudah salah sangka dan membakar rumah ibadahnya. Anak-anak yang Butika sayangi semuanya, beginilah ketika seseorang melanggar perintah Allah dengan tidak mematuhi nasihat atau panggilan, sekedar panggilan orang tuanya, maka berpahala pula kalau dia tidak mendengar panggilan orang tua aja itu berdosa. Maka ketika kita menerima, mengiyakan panggilan orang tua, maka kita pun akan berpahala. Sungguh sangat mudah mendapatkan pahala ketika orang tua ridho kepada kita. Jadi saat ini ketika orang tua kalian memanggil, misalnya Fahmi, Imam, ataukah yang lainnya, maka segeralah panggil, penuhi panggilan itu dan mengatakan iya bu, ya Mi, segera datang. Penuhi panggilannya. Jangan hanya duduk, terdiam, atau pura-pura tidak dengar. Ketika orang tua kita tidak ridho, maka Allah pun tidak ridho. Kalian sebagai anak ternyata mudah bukan untuk mendapatkan ridho Allah? Melalui ridho orang tua. Dan ketika orang tua dan Allah ridho, maka kemudahan akan selalu ada dalam kehidupan kalian. Butika doakan kalian menjadi anak-anak yang soleh, orang tua senantiasa meridhoi dengan satu jalan. Apa? Penuhi panggilan orang tua. Bersegeralah datang ketika orang tua memanggil.
semoga Allah juga meridhai kalian. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.